Sehingga ulama-ulama pada era setelah Wali Songo itu menolak ajaran-ajarannya Wali Songo dan tidak mempelajari bagaimana pemikirannya Wali Songo, bagaimana paradigmanya Wali Songo, kemudian bagaimana teknologi yang dikembangkan oleh Wali Songo itu sudah tidak lagi dipelajari. Jangankan dikembangkan, dipelajari saja sudah tidak. Semua warisan Wali Songo pada era setelah Wali Songo atau Islam gelombang kedua itu ditolak. Warisan-warisannya Wali Songo ditolak. Tentang ajaran-ajarannya Wali Songo. Tentang bagaimana hubungan Islam dengan Kapitayan yang bisa berjalan selaras. Bagaimana tulisan-tulisan Islam pada era Wali Songo yang tulisannya bahasa Jawa, Hono Coroko itu sudah ditolak. Mengapa ditolak? Karena ulama-ulama setelah Wali Songo itu memandang bahwa yang pertama, tulisan-tulisan yang dituliskan oleh Wali Songo itu dianggap sebagai tulisan warisan nenek moyang Nusantara atau warisan Hindu-Buddha, sehingga orang Islam tidak perlu untuk mempelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam Gus Arok Channel. Kali ini saya ingin membahas beberapa hal sebenarnya yang berkaitan dengan beberapa komentar di beberapa video yang lalu-lalu ya. Karena ternyata banyak yang tidak percaya gitu ya terhadap kemajuan Nusantara pada era lampau. Apakah benar dulu Nusantara itu pernah menjadi negara yang maju, pernah memiliki peradaban yang maju, pernah menjadi negara yang adidaya, yang memiliki teknologi yang mapan? Sebenarnya cukup aneh ya, kita sebagai warga Indonesia tidak bangga, tidak percaya terhadap peninggalan sejarah kita sendiri. Tapi tidak masalah gitu ya, itu perkara like and dislike itu perkara personal itu, tetapi tetap kita menyajikan sejarah apa adanya. Mungkin juga sebagian ada yang berkomentar gitu ya, zamannya Wali Songo apa benar itu maju, bukannya itu zamannya Majapahit. Kenapa setelah eranya Wali Songo itu seringkali Indonesia itu kalah dalam peperangan melawan penjajah gitu ya. Mungkin kali ini saya ingin sedikit mengupas tentang bagaimana pergeseran dari peradabannya Wali Songo kepada peradaban setelahnya, yang mungkin ini bisa menjadi salah satu faktor tentang kemunduran peradaban Nusantara. Oke, kita simak terlebih dahulu dari video guru besar kita, Gus Nyoto ya, yang memang ahli sejarah. Jadi dokumen-dokumen yang dibawa itu memang dokumen yang real dan itu ada. Itu dokumen-dokumen hasil penelitian gitu ya. Mari kita saksikan terlebih dahulu. Nah, ini peradaban zaman dulu berkembang zaman Wali Songo. Dan itu menyebabkan Portugis tidak berani menginjakkan kaki ke Jawa dan Sumatera, karena teknologinya sudah maju. Ya. Belanda aja ketika membangun benteng di Batavia, ya, Sunda Kelapa, atas izin Sultan Banten, 2 kali digempur Sultan Agung, ya. Nggak berani macam-macam. Itulah nanti akan muncul gelombang kedua yang menolak konsep yang diajarkan Wali Songo. Wali Songo itu menulis semua pelajaran Islam dengan tulisan Jawa Hono Coroko. Saya belum pernah menemukan ya, tulisan sejaman Wali Songo menggunakan huruf Arab Pegon, tidak ada.
tulisan suluk wucil yang dinisbatkan kepada Sunan Bonang, ya Wonocoroko. Suluk linglungnya Sunan Kalijogo, Kidung Purwojati, semuanya ditulis huruf Jawa. Belakangan muncul ditolak. Semua yang tidak ditulis dalam huruf Arab, artinya ini warisan zaman Hindu, zaman Mojopahit. Akhirnya ilmu yang dikembangkan Wali Songo gak berkembang. Sing berkembang ilmu fikih. Nah disitulah Belanda datang, nggawa bedil sak merimi, ya. Karo kiai-kiai didalili, dalil fikih. Londo didalili, dibedil, itu penjajahan awal itu. Kenapa? Tidak meneruskan ilmu pengetahuan yang diajarkan Wali Songo. Dipikir nek wis dalil fikih ngono wis menangan. Londo. Oh kafir ya. Didalili. Dalil dipedili ya. Itu habis itu betul-betul kita itu terjajah betul pasca Wali Songo. Kenapa? Naskahnya nggak ada yang mempelajari. Orang-orang di pesantren-pesantren tidak bisa lagi baca Wonocoroko. Ya. Memang faktanya begitu. Ini yang harus jadi pelajaran. Malah apa? Misionaris dan orientalis mengumpulkan tulisan Wali Songo, dikumpulkan oleh mereka. Dipelajari ilmu kimia, membuat bahan-bahan apa. Mereka pelajari. Kita nggak punya. Di sini dalil saling ngafirno wong. Habis. Itu penjajahan dimulai kan itu kalau kita lihat. Kenapa zaman Wali Songo Portugis tidak berani masuk? Akhir abad 17-18 Belanda kuwasa sak karepe dhewe. Karena kita tidak punya pengetahuan apa-apa. Mereka yang bawa. Oke, demikian ya penjelasan dari Agus Sunyoto tentang beberapa hal yang berkaitan dengan era-era kemunduran peradaban Nusantara pada waktu itu disebabkan oleh beberapa hal. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari hasil penelitian beliau. Yang pertama adalah pada zaman Wali Songo, bangsa Eropa, baik itu Portugis, Inggris, Belanda, Spanyol, itu tidak berani untuk menjajah Nusantara. Karena sudah berkali-kali bangsa Eropa itu datang ke Nusantara pada zaman Wali Songo, tetapi selalu kalah melawan pasukan dari Nusantara, melawan tentara dari Nusantara. Karena memang peradabannya sudah sangat maju, cara berpikir dan paradigmanya sudah sangat maju, teknologinya sudah maju. Kalau berbicara tentang alat alutista ataupun alat peperangan, Nusantara tidak kalah. Kalau berbicara tentang personil tentara, Nusantara tidak kalah. Maka ketika Wali Songo itu bangsa Eropa tidak berani untuk datang ke Nusantara. Ketika datang selalu kalah. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah Wali Songo menuliskan semua ilmu pengetahuan dan ilmu tentang agama Islam itu dalam tulisan bahasa Jawa, bukan dalam tulisan bahasa Arab atau tulisan bahasa Jawa Pegon, tetapi masih menggunakan bahasa Jawa kuno ya. Ini bahasa Jawa kuno yang tulisannya Wonocoroko. Itu semua arsip-arsip dari Wali Songo itu semuanya menggunakan tulisan bahasa Jawa Wonocoroko. Seperti contohnya Suluk Mijil dari Sunan Bonang itu menggunakan bahasa Jawa Wonocoroko. Kemudian Suluk Linglung dari Sunan Kalijogo itu juga menggunakan bahasa Jawa Wonocoroko. Kemudian ada Kidung Purwojati, semuanya dituliskan dalam bahasa Jawa Wonocoroko. Wali Songo pada waktu itu belum mengenalkan tentang tulisan berbahasa Arab atau Jawa Pegon. Itu belum dikenalkan. Kemudian siapa yang mengenalkan nanti pada era berikutnya. Tapi Wali Songo masih mempertahankan tentang peradaban Nusantara, tentang budaya Nusantara, semua ilmu pengetahuan
itu dituliskan dalam bahasa Jawa. Itu. Poin yang selanjutnya adalah pada era setelah Wali Songo. Ini Wali Songo sudah selesai, kemudian menginjak kepada era setelah Wali Songo, atau disebut juga kedatangan Islam pada gelombang kedua. Semua warisan Wali Songo pada era setelah Wali Songo atau Islam gelombang kedua itu ditolak. Warisan-warisannya Wali Songo ditolak, tentang ajaran-ajarannya Wali Songo, tentang bagaimana hubungan Islam dengan Kapitayan yang bisa berjalan selaras, bagaimana tulisan-tulisan Islam pada era Wali Songo yang tulisannya bahasa Jawa, Hono Coroko, itu sudah ditolak. Mengapa ditolak? Karena ulama-ulama setelah Wali Songo itu memandang bahwa yang pertama, tulisan-tulisan yang dituliskan oleh Wali Songo itu dianggap sebagai tulisan warisan nenek moyang Nusantara atau warisan Hindu-Buddha, sehingga orang Islam tidak perlu untuk mempelajarinya. Kemudian ajaran-ajaran keagamaan Wali Songo itu juga dianggap sebagai hasil dari budaya lokal, warisan dari Hindu-Buddha, seperti sekatenan, kemudian selamatan, kenduren, itu dianggap sebagai warisan Hindu-Buddha. Sehingga ulama-ulama pada era setelah Wali Songo itu menolak ajaran-ajarannya Wali Songo dan tidak mempelajari bagaimana pemikirannya Wali Songo, bagaimana paradigmanya Wali Songo, kemudian bagaimana teknologi yang dikembangkan oleh Wali Songo itu sudah tidak lagi dipelajari. Jangankan dikembangkan, dipelajari saja sudah tidak. Peradaban Wali Songo yang luar biasa itu kemudian ditolak oleh ulama-ulama setelah eranya Wali Songo yang lebih ke arah Arab-Araban lah, mulai mengenalkan tulisan Arab, mulai mengenalkan tentang Al-Quran dan hadis secara membabi buta, yang segala sesuatu hukumnya ini hadisnya, ini ayatnya. Kalau nggak ada hadisnya, nggak ada ayatnya, dianggap itu tidak berasal dari Islam. Itu. Kemudian penyembahan juga harus kepada Allah. Selain namanya Allah itu Tuhannya orang lain. Itu pada era setelah Wali Songo. Yang kemudian berkembang itu bukan lagi tentang peradaban, tetapi kemudian mengkerucut peradaban yang berkembang itu tentang fikih, tentang halal atau haram, tentang kafir atau muslim. Tidak lagi berbicara tentang bagaimana mengembangkan peradaban, bagaimana menciptakan peradaban yang bisa membuat masyarakat itu maju. Kemudian poin yang selanjutnya, pergeseran paradigma berpikir dari paradigma berpikirnya Wali Songo menjadi paradigma berpikir fikih atau hukum secara kaku, menjadi awal mula dimulainya era penjajahan di Nusantara. Jadi kebetulan itu berbarengan, dimulai dari pergeseran paradigma berpikir ulama-ulama atau penyebar agama Islam atau pemangku ilmu pengetahuan. Paradigmanya beralih, berbarengan juga dengan kedatangan penjajah. Sebenarnya di eranya Wali Songo sudah mulai berdatangan penjajah ini, tetapi selalu kalah penjajahnya. Kemudian ketika pergeseran paradigma, maka ketika Eropa datang ke Nusantara, yang kalah Nusantara. Karena Nusantara sudah tidak lagi berpikir tentang teknologi, tidak lagi berpikir tentang peradaban, tidak lagi berpikir tentang ilmu pengetahuan, tapi sudah berpikir tentang haram atau halal, kafir atau muslim, ini hukumnya seperti apa. Itu menjadikan perkembangan peradaban itu terhenti, sehingga Eropa datang, kalahlah Nusantara. Ulama-ulama dan orang-orang Islam dengan peralihan peradaban ini
mulai meninggalkan warisannya Wali Songo yang berbahasa Jawa Hono Coroko, digantikan dengan tulisan Arab dan tulisan Jawa Pegon. Ini orang-orang Nusantara sendiri itu mulai meninggalkan tulisan-tulisan Jawa, mulai meninggalkan paradigma berpikir Wali Songo dan orang-orang sebelumnya, sehingga digantikan paradigma yang baru yang tidak lagi mewarisi tentang teknologi dan ilmu pengetahuan yang sudah berkembang. Kemudian yang mengumpulkan dan mempelajari warisan Wali Songo bukan lagi orang Nusantara, tetapi adalah orang-orang orientalis dan orang-orang misionaris. Itu yang pada waktu dulu itu mulai mengumpulkan dan mempelajarinya. Kenapa sih ini ilmu pengetahuan yang berkembang di Nusantara ini dulu bisa berkembang luar biasa, mulai dipelajari. Orang-orang Nusantara sudah meninggalkan, sementara orang-orang orientalis dan misionaris dari Eropa itu mulai mempelajari. Dan ini yang menyebabkan ketimpangan peradaban di Nusantara pada waktu itu. Sehingga Indonesia itu dijajah ratusan tahun oleh Eropa. Karena memang peradaban sudah tidak lagi berkembang dan yang mengembangkan peradaban itu adalah Eropa. Seperti itu. Seharusnya ini menjadi bahan pelajaran bagi kita bahwa betapa pentingnya kita menemukan jati diri Nusantara itu sendiri. Kita menemukan jati diri Jawa itu sendiri. Bagaimana peradaban yang sudah berkembang di Jawa dan seperti apa yang seharusnya kita lakukan ke depannya. Sehingga kita tidak lagi berbicara tentang perbedaan pendapat tentang hukum, tentang halal dan haram, tetapi bagaimana caranya mengembangkan peradaban Indonesia agar bisa lagi menjadi negara yang besar, menjadi negara yang dihormati oleh orang-orang. Kalau bahasa Cak Nun itu ketika Nusantara itu menjadi negara yang besar, maka bukan lagi menjadi negara yang menghisap negara lain atau negara yang merugikan negara lain, tetapi menjadi bangsa yang memangku, menjadi bangsa yang merangkul negara-negara yang lain, mengayomi negara-negara yang lain agar bisa mendapatkan manfaat. Karena yang namanya peradaban, titik tolak ukur dari Nusantara bukanlah pada kebesaran dari peradaban itu sendiri, tetapi sejauh mana peradaban itu bisa membawa manfaat kepada dunia. Bagaimana peradaban itu bisa memberikan pemahaman, pencerahan kepada dunia. Bukan hanya tentang masalah siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Kalau yang berkuasa itu diuntungkan, kemudian kalau yang di bawahnya itu yang dirugikan. Tidak hanya berpikir tentang seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila banyak salah saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.